Alkisah, dunia persilatan menciptakan dua buah senjata golok pembunuh naga dan pedang langit. Yang keduanya sama-sama memiliki kehebatan masing-masing, yang pada akhirnya kedua pedang ini terpisah di antara dua kubu, yaitu golongan putih yang diwakili beberapa partai persilatan seperti Shaolin, Wutang, Ngome, dan sebagainya. Sedangkan golongan hitam diwakili oleh sekte Ming yang juga sering disebut sekte iblis oleh golongan putih. Suatu hari, seorang pemuda bernama Cheng Susan, murid Wutang, jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Yan Soso, murid sekte Ming. Mereka pun menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Chang Mokei atau Tio Buki. Tidak hanya itu, mereka pun berteman dengan tokoh persilatan Singa Emas yang dicari-cari dunia persilatan baik golongan putih maupun golongan hitam, lantaran menyimpan senjata sakti jurus tak terkalahkan golok pembunuh naga yang diidam-idamkan setiap kubu persilatan. Hingga Singa Emas bersembunyi di sebuah pulau terpencil dan membawa golok tersebut, dan hanya diketahui keberadaannya oleh pasangan terlarang ini. Di scene awal ini, kita akan diperlihatkan dengan Tio Buki di masa kecil bersama orang tuanya, yang tengah beristirahat dalam perjalanan menuju perguruan Wutang untuk menemui gurunya. Karena mereka berdua memiliki informasi penting tentang keberadaan Singa Emas, tak lama kemudian mereka dihadang dua pendekar jahat bernama kubu Kuan Ning. Sehingga Cheng Susan berkelahi dengan salah satu dari mereka, dan terkena jurus tapak es yang terkenal mematikan. Namun di sisi lain Buki pun disangka oleh mereka. Lalu mereka meminta tempat keberadaan Singa Emas jika tak ingin melihat Buki mati karena terkena tapak es. Tetapi di saat yang tepat datang guru Suisan yang bernama San Fung. Karena nama guru San Fung ini terkenal di mana-mana, namun kedua penjahat ini baru melihat wujudnya sekarang, maka mereka berdua malah mengatain guru San Fung gemuk, tua, dan sebagainya. Mendengar perkataan mereka, San Fung yang tak ingin berkelahi lagi pun terpaksa menghajar salah satu penjahat ini, sehingga mereka saling menyandra satu sama lain. Karena mereka penjahat ulung, ketika saling menukar sandra, Buki terkena pukulan tapak es, yang membuat San Fung berkelahi lagi, tetapi mereka keburu kabur. Guru San Fung langsung mengejar penjahat itu untuk mendapatkan penawarnya, dan Buki langsung dibawa ke Wutang dan mendapatkan pengobatan ilmu tenaga dalam dari beberapa guru Wutang di sana. Namun karena racun dari tapak es sudah merasuki tubuh Buki, mereka pun menghentikan usahanya ini, karena jika dipaksakan Buki bisa saja mati, dan hanya penawar racunlah yang bisa menyelamatkan Buki. Sambil menunggu San Fung membawa penawarnya, mereka mencari cara lain untuk menyelamatkan Buki. Karena San Fung merayakan ulang tahunnya yang ke-100, maka ke-6 perguruan besar pun berkumpul. Namun mereka semua mempunyai maksud dan tujuan menanyakan keberadaan Singa Emas, dan memaksa agar Susan keluar dan mengantarkan mereka semua ke tempat Singa Emas. Dan di sini ada biksuni bernama Mizue menantang Guru Sung jika tak menyerahkan Susan kepada mereka, maka Guru Sung harus menghadapinya. Sehingga mereka pun berkelahi. Namun Mizue ini membawa pedang langit yang tak terkalahkan itu, sehingga Sung dan yang lainnya kewalahan menghadapinya. Tak lama kemudian kedua orang tua Buki pun keluar, karena tak ingin melihat para guru Wutang ini terluka. Karena bersikukuh tak ingin mengatakan di mana Raja Singa berada, biksuni ini pun langsung menghajar mereka berdua hingga terluka. Ketika keributan ini terjadi, Buki pun terbangun, dan Mizue terus menghajar kedua orang tua Buki hingga terhenti oleh kedatangan San Fung, dan membalas tamparannya itu serta merampas pedang langit tersebut. Untuk itu, San Fung akan menyita pedang tersebut selama 7 tahun. Lalu 7 tahun kemudian kirim anak murid yang lebih baik untuk mengambilnya. Namun tindakan San Fung ini mendapat protes dari semua perguruan yang hadir, sehingga mereka semua mengancam akan menyerang guru San Fung. Suisan yang merasa bersalah pun akhirnya menyatakan kepada semua jika dirinya akan memberitahu keberadaan Singa Emas, karena semua perguruan ini berkumpul hanya ingin memiliki golok pembunuh naga untuk merajai dunia persilatan. Namun hal tak terduga pun terjadi di sini. Suisan lebih memilih bunuh diri daripada harus berkhianat. Hingga perbuatannya ini sangat disayangkan oleh semua. Di saat itu terjadi, Yan Soso mengingatkan pada Buki jika dia harus mengingat semua perbuatan orang-orang ini yang memaksa ayahmu menjadi bunuh diri, dan harus membalaskan dendamnya. Karena Suisan sudah mati, biksu Shaolin ini mengucapkan belasungkawanya,
Namun tetap saja Yan Soso harus mengatakan keberadaan singa emas tersebut. Sehingga biksu ini pun dihasut Yan Soso dengan membisikkan kata yang tak terucap, yang membuat biksu itu pun langsung ditanyai oleh semua tentang ucapan yang dibisikkan tadi. Ketika semuanya jadi ribut karena dibohongi oleh Yan Soso, Buki pun mendapat wejangan dari ibunya. Jangan pernah percaya pada wanita. Semakin cantik wanita, maka semakin pandai berbohong. Dan akhirnya Yan Soso pun bunuh diri di pelukan Buki, yang membuat Buki pingsan lalu dibawa Guru Sanpung. Singkat cerita, Buki kecil pun pergi ke sebuah gunung memainkan sulingnya, sambil menangis hingga dia pun menjadi Buki yang dewasa. Yang tak lama kemudian datang Guru Sanpung menceritakan jika saja Koki Solin itu tidak loncat ke jurang ini, mungkin dia bisa menyembuhkan racun di tubuhmu dengan jurus 9 mataharinya. Buku jurus itu telah hilang 300 tahun yang lalu di Solin. Namun buku tersebut ditemukan oleh seorang Koki Solin. Setelah dia mempelajarinya, dia berhasil mengalahkan 30 guru Solin sekaligus. Hingga suatu hari dia datang menantang Guru Sanpung. Namun jurus 9 mataharinya berhasil dikalahkan. Karena ketika mempelajari jurus tersebut, si Koki ini sudah tidak perjaka lagi. Di tengah perbincangan ini, tak lama kemudian datang Cingsu, anak dari Guru Sung. Dan dia mengatakan sudah 7 tahun berlalu. Chow Chiyu, murid dari biksuni kejam itu, datang ke Wutang untuk mengambil pedang langit. Di saat pedang langit itu akan diberikan, Guru Sanpung lebih terlihat menganak emaskan Buki. Sehingga di saat Buki menyerahkan pedang ke Chiyu, Cingsu langsung ikut-ikutan kenalan dan merendahkan Buki jika dia adalah anak yatim piatu. Karena Chiyu terlihat solehah di mata Sanpung, maka dia disuruh menginap beberapa hari di Wutang untuk belajar ilmu pedang kepada Cingsu. Buki yang sakit-sakitan tak pernah bisa berlatih kungfu, dan dia hanya bisa pelengah-pelongo ketika melihat yang lain latihan kungfu. Lalu datang Chiyu yang terlihat tertarik terhadap Buki. Namun Buki ini sering disepelekan oleh Cingsu, karena dia terlihat cupu dan tak bisa apa-apa. Karena guru tertua Sanpung akan berlatih pedang Tai Chi selama 3 bulan, maka kelima guru besar ini menyerahkan kekuasaan Wutang untuk dijaga dan diurus sementara oleh Cingsu. Selain itu, dia harus menjaga kesembuhan Buki, karena Guru Sanpung telah membuat 100 pil penguat hati untuk penawar racunnya, dan itu harus diberikan setiap hari 1 butir kepada Buki. Ketika Chiyu sedang mandi, dia diintip oleh murid lainnya yang kepergok oleh Buki. Sehingga hal itu membuat Chiyu ketakutan dan meminta Buki untuk menemaninya. Namun, di saat Buki berkenan menemaninya, Chiyu malah sedikit merayu Buki seakan-akan meminta untuk dicium. Di saat Buki terlihat grogi tak berdaya, ternyata dia dibully dan dipermalukan oleh Cingsu, yang membuat Buki teringat akan masa lalunya, ketika orang tuanya dipermalukan di hadapan orang-orang. Dan hal itu membuat Buki emosi hingga dia pun tetap dihajar. Ketika Buki teraniaya, Cingsu terus memperolok Buki dengan menghina kedua orang tuanya, yang membuat Buki semakin emosi, hingga dia pun menggigit jari Cingsu. Namun di saat itu terjadi, datang seorang wanita tak dikenal, mencoba membela Buki atas perbuatan mereka yang tidak pantas karena menganiaya orang tak berdaya. Hingga mereka pun berkelahi. Karena wanita ini berhasil mengalahkan mereka, Chiyu pun pergi mengambil pedang langit. Alhasil, karena pedang langit, ikatan wanita ini pun jadi terlepas, dan dia berterima kasih. Karena hal ini tujuan awal dia datang ke sini. Hingga akhirnya dia terpojok oleh pedang langit. Lalu diselamatkan Buki dan kabur menuju bukit yang buntu. Di saat mereka berdua terpojok, wanita ini mengenalkan dirinya bernama Anita, dari Sekte Ming. Karena Buki dan Anita dianggap telah bersekongkol dan membuat kekacauan di Wutang, tanpa diduga, Chiyu dengan pedang langitnya berhasil membelah bukit itu hingga mereka berdua terjatuh ke jurang. Ketika Anita mengetahui Buki adalah anak dari Yan Soso, Anita langsung bersimpuh dan menganggap Buki sebagai tuannya. Karena Anita pelayan dari Elang Putih yang merupakan kakek daripada Buki. Tiba-tiba di tengah mereka bercerita, datang sebuah batu besar terbang menyerang Buki dan Anita hingga terpojok.
Dan ternyata batu tersebut dihuni oleh si koki biksu Shaolin yang pernah dikalahkan oleh guru Sanpung waktu itu. Di saat itu terjadi, tubuh Buki kambuh lagi karena racun tapak es Guanming di tubuhnya, hingga membuat Buki menggigil kedinginan. Ketika biksu itu mengetahui jika Buki terkena tapak es Guanming, dia mengatakan hanya jurus 9 mataharinya yang bisa menyelamatkan Buki dari racun tersebut. Namun, untuk belajar ilmu tersebut, Buki diminta biksu itu untuk mengatakan makian jika guru Sanpung adalah bajingan memalukan anak di luar nikah. Namun, Buki menolaknya. Hingga dia pun pergi sambil mengatakan, jika kau bisa melewati malam ini dengan racun yang menyerang tubuhmu, maka kau hebat. Dan Buki yang kedinginan pun dipeluk Anita yang sedikit membantu keadaannya menjadi lebih baik. Keesokan paginya, ketika Buki masih selamat karena dipeluk Anita namun tak berbuat apa-apa, biksu itu pun datang lagi, dan terus memaksa Buki untuk belajar ilmu jurus 9 matahari yang tak terkalahkan itu. Akhirnya, Buki menerima apa yang diminta biksu itu, dan mendapatkan ilmu tersebut tahap demi tahap, hingga Buki pun mengeluarkan racun dari tapak es tersebut berupa kolang-kaling yang ia makan saat Ramadan tahun lalu. Sehingga sekarang Buki telah menerima jurus 9 matahari tahap pertama. Di sisi lain, Chingsu tengah diinterogasi serta dihajar oleh ayahnya mengenai Buki yang terjatuh ke jurang. Dan dia membuat berita bohong jika dia gagal menjaga Buki saat datang seorang wanita yang menyerang Wutang. Namun, hal itu terhenti ketika guru Sanpung yang telah ikhlas kehilangan Buki. Lalu meminta semua muridnya untuk pergi bersama Guru Sung membantu Shaolin menyerang lembah terang untuk menjaga perdamaian dan keadilan dunia persilatan. Shin berlanjut kepada Buki yang telah mendapatkan tahap akhir dari jurus 9 matahari. Alhasil Buki pun sembuh dari racun tapak esnya. Dan tak hanya itu, sekarang Buki menjadi petarung yang hebat tak terkalahkan. Sehingga Buki yang telah memikul rasa ingin balas dendam masa lalu orang tuanya berterima kasih kepada biksu itu. Namun sikap Buki tersebut membuat biksu itu emosi, karena tujuan awal biksu itu mengajarkan jurus tersebut untuk mempermalukan guru Sanpung dengan mengajarkan Buki jurus itu untuk keburukan. Hingga akhirnya Buki dan biksu ini berkelahi dengan kekuatan yang sama. Namun, Buki terlihat lebih sakti sampai batu tersebut ditendang ke atas, yang membuat batu itu terjatuh hingga tak bisa bergerak lagi. Ketika Buki dan Anita akan pergi, Buki berjanji akan menyelamatkan biksu ini, setelah semua balas dendamnya tuntas terselesaikan. Buki yang telah bebas serta memiliki ilmu hebat ini, memilih tak pulang lagi ke Wutang, dan lebih memilih berkelana dengan terus mengajak Anita kemanapun dia pergi, hingga balas dendamnya tuntas. Ketika Buki dan Anita tengah makan, tak lama kemudian datang 4 orang dari golongan putih yang membicarakan tentang 6 perguruan besar akan menyerang lembah terang Sekte Ming. Namun di sana sudah ada biksu dan beberapa orang pendukung Sekte Ming yang tengah makan, hingga mereka pun berkelahi yang menewaskan ke-4 orang itu. Dan disusul datangnya para tetua Guanming yang membuat Buki terlihat sangat ingin membalas dendam kali ini juga. Karena perbuatan mereka, Buki harus menderita selama 8 tahun dengan racun tapak esnya. Karena Buki dan Anita berada di tempat yang sama, mereka pun dikira menguping pembicaraan mereka. Namun, wanita cantik mirip ibunya Buki ini meminta untuk mengabaikannya. Di saat akan pergi, wanita yang dikira pria oleh Buki itu terus melihat ke arah Buki. Dan Buki penasaran siapakah wanita tersebut, sampai dia dikawal oleh tetua Guanming. Shin beralih di mana pertemuan 6 perguruan silat berkumpul dan tengah mengatur strategi untuk menyerang lembah terang. Dengan cara yang kotor, yaitu mengelabui Elang Putih dengan mengirimkan Chingsu berpura-pura menjadi Buki. Karena Elang Putih dan Sekte Ming tak kenal wajah Buki ketika dewasa. Namun ketika rencana busuk itu diperdebatkan, di saat yang sama datang si kelelawar hijau menyandra salah satu wanita di sana. Namun wanita sandra itu dibunuh oleh Mijue dengan pedang langitnya. Shin beralih ke Sekte Ming perguruan Elang Putih. Di sini Elang Putih tengah menyiapkan kelima elemen pasukannya untuk saling menyerang dengan ke-6 perguruan silat nanti. Di saat semua berperang, Buki dan Anita kepergok pasukan Elang Putih dan mengatakan jika dirinya adalah Tio Buki.
Mengetahui itu, Buki dan Anita malah diserang yang mau tak mau mereka berdua jadi ikut dalam peperangan itu. Hingga Buki kebingungan harus membela yang mana. Karena sudah kagok edan, Buki pun mengeluarkan kehebatan kungfunya dengan jurus 9 matahari yang terlihat mencolok dari kedua belah pihak. Hingga perbuatannya itu terlihat oleh Mijue, yang tak sadar jika itu adalah Buki. Namun di sana ada Ciu yang mengetahui jika itu adalah Buki. Dan mereka berdua terheran karena ilmu kungfunya. Lalu Buki dan Anita memilih untuk kabur dari pertempuran, karena tak ingin melukai kedua belah pihak itu. Karena sudah terpojok dikejar para pasukan, mereka berdua terpaksa memasuki zona terlarang Sekte Ming. Di saat Buki dan Anita memasuki makam terlarang, di sana sudah terdapat tapak kaki seseorang yang terdengar berbicara sendiri dengan makam. Dan di sini sudah ada Shin Kun yang tengah mencari jurus langit dan bumi dari mayat yang terbakar. Dan dialah dalang penghasut semua peperangan antara Sekte Ming dan ke-6 perguruan silat. Dan Shin Kun sangat membenci mayat terbakar tersebut. Ia merupakan ketua Sekte Ming terdahulu karena 20 tahun yang lalu pria ini sempat merebut kekasihnya, serta memiliki jurus langit dan bumi yang tak terkalahkan. Sehingga semua omongan Shin Kun ini terdengar oleh Buki, yang menjadikan Buki dan Anita satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar ini. Jika dibalik semua kekacauan ini dipicu oleh hasutan Shin Kun. Namun karena perbincangan Buki dan Anita terdengar oleh Shin Kun, Buki pun menanyakan kenapa dia dendam kepada ayah angkatnya dan keluarganya. Tetapi dia berkelit dengan apa yang tadi dia katakan. Hingga akhirnya Buki yang dianggap lemah ini berkelahi dengannya. Namun Shin Kun kalah dengan jurusnya Buki. Dan dia pun kabur dengan dibarengi semua akses pintu keluar tertutup. Ketika Buki berusaha membuka pintu itu dengan jurus 9 matahari, bangunan gua ini malah makin kokoh mengunci. Hingga perbuatan ini terhenti di saat Anita menemukan tulisan yang menyatakan jika ilmu langit dan bumi ada di balik pintu batu, yang jika siapa saja menyembah mayatnya sebanyak 3 kali, maka akan keluar pintu itu. Setelah Anita menjalankan perintah itu, keluarlah tulisan di pintu tersebut dengan bahasa Persia yang kebetulan Anita bisa membacanya. Yang menerangkan jika ilmu langit dan bumi ini harus turun kepada murid Sekte Ming. Kebetulan Elang Putih adalah kakeknya Buki, sehingga Buki langsung mempelajari ilmu itu dengan sekejap saja. Di sisi lain, Sekte Ming pun mengalami kekalahan yang membuat kelelawar hijau terluka, dan Elang Putih tertusuk ke 5 pedang Guru Wutang. Di saat itu terjadi, datang kelelawar hijau menotok aliran darah Elang Putih. Karena Elang Putih sudah tak berdaya, maka di saat itu juga Guru Sung langsung menghentikan peperangannya. Namun di saat itu terjadi, Buki dan Anita datang mengejutkan semuanya, dan mengatakan jika semua ini adalah hasutan Shin Kun yang bersembunyi selama 20 tahun di Shaolin. Namun di saat Buki menceritakan itu, salah satu dari biksu Shaolin merasa tak terima, jika nama guru Shin Kun Shaolin disebut sebagai pengkhianat. Yang akhirnya Buki pun mendapat tantangan jika dia berhasil mengalahkan guru Shaolin ini, semua harus berjanji menghentikan pertikaian ini. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Di saat pertarungan ini terjadi, biksu itu berkata dalam hatinya, jika kekuatan anak ini menakjubkan, jauh melebihi kekuatannya. Karena Buki menghormati biksu ini, dia pun mengalahkannya dengan jurus cakar naga Shaolin. Sehingga biksu itu kalah secara terhormat. Hingga Mijue pun ingin menjanjal ilmu kungfu Buki. Buki yang ingin membalas dendam akan kematian kedua orang tuanya, ia tahan. Jika dia berniat ingin menjadi gelar tertinggi dalam dunia persilatan dan akan melawan pemerintahan. Di saat perkelahiannya, Buki mengeluarkan jurus langit dan bumi, yang membuat Buki puas menampar wajahnya Mijue ini.
Hingga Buki pun mampu merebut pedang langit itu dan menghancurkan rantai yang ada di tangan Anita. Di saat Buki bermaksud untuk memberikan pedang itu, tak lama kemudian mereka malah menyerang Buki sehingga Buki pun terluka. Karena Buki telah menggunakan jurus langit dan bumi secara terang-terangan di hadapan Sekte Ming, maka Elang Putih dan yang lainnya pun mengangkat Buki sebagai ketua mereka. Singkat cerita, Buki telah sembuh dari lukanya, dan dia menghancurkan semua jejak jurus langit dan bumi tersebut. Tak lama kemudian, Buki mendapat kabar jika kelima guru Wutang mendapat serangan dari Biksu Shaolin berilmu tinggi, dengan racun serbuk pelumpuh otot. Dan keempat guru lainnya telah ditangkap bersama pedang langit. Di saat Buki dan yang lainnya mencari penawar racun tersebut, tabib dan obatnya telah habis diborong oleh seseorang yang tinggal di Pila Wilau Hijau. Tak lama kemudian, mereka pun mendatangi pila tersebut. Dan di sana sudah ada wanita yang tempo lalu bertemu Buki di saat makan dengan Anita. Lalu wanita ini mengenalkan dirinya bernama Chow Min. Dia adalah orang pemerintahan yang sangat berkuasa. Hingga tetua Kuan Ming pun berada di bawah perintahnya. Di saat Buki meminta obat penawar racun pelumpuh otot, Chow Min pun memberikan kotak obat penawarnya. Namun mereka, Buki dan yang lainnya, tidak begitu yakin jika itu benar-benar obatnya. Di saat akan pergi, kelelawar hijau mengambil pedang langit untuk melihat keasliannya. Namun ketika dibuka, pedang itu mengeluarkan racun pelumpuh otot. Ketika di perjalanan pulang, semua terkena efek racun dari pedang tersebut. Sehingga Buki kembali lagi ke pila tersebut, dengan tujuan meminta penawar racun itu kepada Chow Min. Namun ketika Buki datang tanpa permisi, dia langsung dihadang beberapa penjaga di sana. Hingga mendapatkan serangan dari kecapi yang tengah dimainkan oleh Chow Min. Dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Karena Chow Min tak mau memberikan penawar racun itu, Buki pun mengeluarkan jurus matahari yang membuat suasana sekitar menjadi gempa, hingga melepaskan sebagian pakaian Chow Min. Dan akhirnya Chow Min pun memberikan penawar racun itu, namun dia memberikan syarat yang harus diikuti. Shin beralih ke kuil Shaolin untuk menemui dan meminta pertanggungjawaban mengenai serangan yang dilakukan kepada kelima guru Wutang. Namun yang terjadi, semua biksu Shaolin telah terbunuh. Dan terdapat beberapa tulisan mengenai penghasutan Sekte Ming, yang seolah-olah semua ini perbuatannya. Di saat Buki akan pergi, mereka dihadang beberapa orang yang tak jelas dari pihak mana. Sehingga Elang Putih dan si kelelawar menghadapi mereka. Sementara Buki pergi menuju Wutang. Di sisi lain, ketika salah satu biksu Shaolin menemui guru Sanpung, dia pun memberikan berita hoax tentang kuil yang telah diserang oleh Sekte Ming. Namun, biksu gadungan itu berhasil dibunuh oleh Qingsu. Lalu Qingsu membuat berita hoax lagi jika Buki masih hidup. Dan dalang penyerangan Sekte Ming itu adalah Buki. Buki yang menjadi sakti karena belajar ilmu sihir. Namun di saat dia memeluk guru Sanpung, dia langsung menusuknya dan membuka kedoknya jika Qingsu bekerja untuk pemerintahan. Di saat itu terjadi, datang ketua Kuan Ming yang sama-sama bekerja dibayar untuk pemerintahan. Hingga Sanpung yang tengah terluka pun harus menghadapi mereka. Dengan kejadian ini, guru Sanpung tersadar jika semua pertikaian selama ini kedua golongan antara hitam dan putih dihasut oleh pemerintah. Ketika Sanpung sudah terpojok dan lukanya semakin parah, tak lama kemudian datang Buki menolong Sanpung. Hingga mereka kalah, namun tiba-tiba datang Chow Min beserta pasukan panahnya. Lalu Chow Min memberikan syarat yang telah dijanjikan itu, jika Buki dilarang menggunakan jurus-jurusnya, sehingga Buki langsung meminta Sanpung mengajari jurus lain.
Sambil menghadapi ketua Quan Ming tersebut, Buki pun kewalahan. Hingga akhirnya Sanpung memberikan jurus Tai Chi yang membuat kedua iblis itu kalah hingga tewas. Dan di akhir kisah film ini, Chow Min pergi dengan meninggalkan Wu Tang, dan Ching Su dimusnahkan semua ilmu kungfunya. Dan film pun tamat.